Jadi satu gayung ini nih bisa kita pakai untuk memupuk berapa pohon? Pertanyaannya kan begitu. Nah, kalau kita mupuknya misalnya satu genggam satu pohon. 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Keluarga X Mood. Selamat pagi ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, semoga senantiasa penuh keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Hari ini kami agendanya membongkar ini ya, hasil fermentasi kohe yang sudah kami lakukan 3 minggu yang lalu. Sekaligus ini kami juga akan mengilustrasikan seberapa banyak kebutuhan kohe yang dibutuhkan dalam 1 hektar tanaman porang yang kita tanam ya. Karena kemarin teman-teman ada yang komen, ada yang bertanya sebenarnya berapa banyak sih yang dibutuhkan dalam 1 hektar ataupun dalam 1000 kan begitu ya, pemakaian kohe yang diperlukan untuk menanam tanaman porang. Nah, terkait dengan kebutuhan ini relatif ya teman-teman, karena tiap-tiap petani itu dalam melakukan pemupukan itu juga beda-beda. Ada yang 1 pohon dikasih cuma sak jumput gini, ada yang 1 genggam, ada yang 2 genggam, ada yang 3 genggam. Jadi masing-masing petani akhirnya beda-beda. Nah, bicara ideal itu juga kembali lagi ke kesuburan masing-masing lahan ya. Tanah yang subur mungkin dengan pemberian kohe yang cukup sedikit aja sudah bisa bagus. Tapi untuk yang kurang bagus harus diberikan yang banyak-banyak. Nah, di sini kami juga akan mengilustrasikan langsung dengan cara praktek ya. Ini mempraktekkan langsung, ini langsung menggunakan karung teman-teman. Ini karung yang kami pakai karung bekas pakan ayam teman-teman. Ini kemasan kalau pakan ayam 50 kg ya teman-teman. Karena kalau pakai karung yang tidak bermerek nanti malah bingung lagi. Karena kemarin teman-teman ada yang bertanya berapa ton. Nah, sedangkan kohe sendiri itu kalau ditimbang lain-lain. Kalau masih basah dia dikarungi dengan ukuran 50 kg, mungkin beratnya bisa 40 kg, kadang 50, kadang 60. Tapi kalau sudah agak kering, 1 karungnya dia cuma 25 kg. Jadi kan kalau bicara ton nanti nggak ketemu rumusnya teman-teman. Jadi kita bicara ini volume saja ya teman-teman, isinya saja. Jadi kita menggunakan karung bekas pakan ayam. Nah, ini dalam 1 karung ini nanti isinya berapa gayung, ini akan ditakar sama Mas Suhar. Ya Mas, mohon langsung ditakar kayak gitu. Dan nanti pemakaiannya dalam 1 karung ini butuh berapa dalam 1 pohon itu membutuhkan berapa banyak, istilahnya kan begitu. Nah, di situ nanti akan bisa menjadi patokan atau ukuran seberapa banyak kohe yang kita perlukan di dalam menanam porang dalam 1 hektarnya. Nah, nanti akan kami praktekkan juga. Nah, ini minta tolong Mas Suhar, 1 gayung Mas Suhar tumplok teng mriki Mas Suhar. Ini tolong sak gayung. Ini 1 gayung ya teman-teman. Nah, ini 1 gayung ditumplok di sini. Nah, ini kan begini. Panjenengan lanjut terus nih. Jadi 1 gayung ini ya teman-teman. 1 gayung ini. Nah, ini yang masih bongkah ini. Jadi 1 gayung ini nih bisa kita pakai untuk memupuk berapa pohon? Pertanyaannya kan begitu. Nah, kalau kita mupuknya misalnya 1 genggam 1 pohon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi kurang lebih 7 atau 8 lah ya ini ya. Ada sisa-sisa ini. Jadi artinya dalam 1 gayung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dalam 1 gayung gayung ukuran ini ya, untuk orang mandi seperti ini teman-teman. Ya standar lah gayungnya, gayung seukuran segini kan umum kalau orang untuk mandi ya segini. Ini yang bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Nah, itu dalam 1 gayung itu bisa kita pakai untuk memupuk
8 pohon porang dengan asumsi pemberiannya 1 genggam teman-teman ya, segini. Nah, segini. Nah, kalau kita mau ngasihnya lebih dari 1 genggam, artinya 1 gayung hanya bisa dipakai untuk 4 pohon teman-teman ya. 1 gayung hanya bisa dipakai untuk 4 pohon. Nah, ini nanti dalam 1 karung ukuran pakan ayam ini nanti dia bisa menampung berapa banyak gayung ini ya, muat berapa gayung. Nah, nanti akan kita praktekkan dan kita kalkulasi. Jadi di situ nanti akan bisa ketahuan seberapa banyak kohe yang kita butuhkan dalam 1 hektar tanaman porang. Ya, artinya nanti kalau yang tanamnya nggak sampai 1 hektar, misalnya cuma 1000, ya tinggal dibagi 1/10-nya. Kalau cuma 1/4, ya dibagi 1/4-nya, setengah dibagi 1/4-nya, gitu saja. Oke ya teman-teman, ini masih dilanjut untuk dilakukan penghitungan dalam 1 karungnya. Sip. Nah, oke ya teman-teman. Nah, ini dalam 1 karung ini tadi bisa muat 80 gayung teman-teman ya. Ini muat 80 gayung. Terus ini dengan cara dijahit seperti ini, bukan diikat, dipocong istilahnya. Kalau dipocong mungkin isinya nggak sampai 80 gayung. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau kita menggunakan sistem pemupukan dalam 1 pohonnya kita kasih 1 genggam segini untuk tanaman porang kita, artinya apa? Berarti 1 gayung bisa 8 genggam, 1 karung ini bisa 80, berarti 8 kali 8. Berarti 1 karung ini bisa untuk dipakai memupuk 640 pohon porang teman-teman. Jadi 1 karung ini cukup untuk memupuk 640 pohon ya teman-teman. Jadi kalau mupuknya ternyata kok lebih dari 1 genggam, mungkin tanahnya yang kurang subur, dikasihlah 2 genggam gini, 1, 2. Artinya apa? Berarti 1 karung dengan kemasan seperti ini gedenya, ini bisa dipakai untuk memupuk cukup 320 pohon. Jadi kalau populasi tanaman kita 1 hektar ya, ibaratnya kita bikin 50.000 pohon atau 60.000 lah ya, misalnya 1 hektarnya kita bikin 60.000 pohon, artinya kita butuh berapa karung teman-teman ya. Jadi karena tadi 1 karung itu bisa untuk 640 pohon ya, 1 karung untuk 640 pohon, berarti kalau 1 hektar diisi 6.000 atau 6.500 atau 65.000 ya, 1 hektarnya kita isi 60.000 atau 65.000, berarti 1 hektar butuh kohenya sekitar 100 karung ya teman-teman ya. 100 karung kali 640 berarti 64.000 ya, benar, 100 karung. 100 karung itu dengan asumsi pemupukannya hanya segini ya teman-teman. Tapi kalau kita mupuknya lebih dari ini, 2 kalinya misalnya 1, 2, berarti kita butuh 200 karung. Nah, kalau kita mau mupuk lebih banyak lagi, 1 gayung itu misalnya dipakai untuk 2 pohon, ya kita berarti butuh 400 karung. Nah, kalau 1 pohon kok sampai dikasih 1 gayung, nah berarti 1 hektar kita membutuhkan 1000 karung. Jadi kalkulasi perhitungannya seperti itu teman-teman ya. Dan itu dengan asumsi pemupukan cuma sekali loh ya teman-teman. Tadi kan saya menghitungnya cuma sekali. Tapi kalau kita mupuknya lebih dari 1 kali, misal pemupukan pertama kita kasih 1 genggam, artinya 1 hektar kita butuh 100 karung. Pemupukan kedua kita kasih 1 genggam lagi, berarti kita butuh 100 karung lagi. Pemupukan ketiga kita kasih 1 genggam lagi, berarti kita butuh 100 karung lagi. Berarti total butuh 300 karung dalam 3 kali pemupukan. Tapi kalau kita mupuknya 2 ini genggam, ya berarti sekali mupuk kita butuh 200 karung. Pemupukan kedua kita butuh 200 karung lagi. Pemupukan ketiga kita butuh 200 karung lagi, total menjadi 600 karung. Jadi ilustrasinya seperti itu ya teman-teman. Dan pemakaian pupuk itu disesuaikan dengan kondisi lahan teman-teman masing-masing. Karena ada lahan yang sudah sangat subur, pemakaian pupuk bisa diminimalisirkan untuk mengurangi biaya ya, kos, istilahnya kos produksi bahasanya. Kalau biaya produksi kita bisa kita tekan, insya Allah nanti hasil
produksi umbi dari tanah kita ya, produksi tanah, hasil tanah yang menghasilkan umbi porang itu nanti karena biaya operasionalnya bisa ditekan, akhirnya ya hasilnya bisa lebih maksimal. Intinya begitu teman-teman. Jadi patokannya jangan teman-teman harus langsung banyak-banyak, karena pemakaian pupuk yang terlalu banyak atau overdosis ya nanti bisa membuat tanaman juga kurang bagus. Itu kalau pupuk-pupuk yang kimia. Kalau pupuk kohe insya Allah aman lah ya, dengan catatan kohenya kohe yang matang sempurna fermentasinya. Oke ya teman-teman, sekian ilustrasi aplikasi penggunaan pupuk kohe yang diperlukan di dalam 1 hektar tanaman porang kita. Jadi kalau yang teman-teman ingin menanam hanya 1000 meter, berarti cukup dibagi 1/1000-nya. Intinya ilustrasinya seperti itu ya teman-teman. Cara perhitungannya kurang lebihnya seperti itu. Kalau dari penjelasan kami ada yang kurang pas, mungkin teman-teman bisa memberikan masukan juga ke kami. Ya intinya apa yang kami lakukan ini secara teori maupun praktek kami informasikan secara langsung ke teman-teman semuanya. Oke ya teman-teman, sementara bagi-bagi cerita dari kami, video dari kami sampai di sini dulu. Semoga apa yang kami bagikan, cerita yang kami informasikan ke teman-teman semuanya ini bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa semakin memberikan tambahan wawasan dan pengalaman untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih atas semuanya. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.